Halo Bronsis, ketemu lagi nih dengan saya Ageng Raditya, dan kemarin tuh kita udah pernah bahas tentang tips mengukur rantai dan memasangnya juga ya. Nah sekarang nih saya mau ngasih tahu tips tentang caranya merawat rantai, mulai dari anatomi rantai, kayak pelajaran biologi ya ada anatominya. Ini juga membersihkan rantai itu seperti apa, dan juga cara melumasi. Melumasi nih nggak bisa main-main nih, karena ada tipsnya juga. Ada pemilihan pelumas, dry atau wet tergantung kondisi riding kita. Nah, ini akan saya kasih tahu di sini. Jadi, simak aja videonya. Mantap. Nah, tapi sebelum saya kasih tipsnya, ini ada info sedikit nih mengenai promo yang diperuntukkan untuk menunjang hobi baru kalian. Nah, kebetulan Bukalapak lagi ngadain promo nih, pilihan jagoan di bulan Juli. Makin banyak nih promo-promonya untuk kategori unggulan seperti gadget, otomotif, dan juga DIY, ya semacam perkakas rumah tangga gitu ya. Nah, bukan hanya itu, tiap minggunya promonya juga akan berbeda nih dengan tambahan dari top brands yang ada di Bukalapak. Nah, kamu juga harus catat tanggal-tanggalnya. Jadi seperti minggu kedua nih, tanggal 12 sampai 18 Juli itu nih otomotif. Nah, minggu ketiga 19 sampai 22 Juli itu DIY atau untuk perkakas rumah tangga. Lalu minggu keempat nih, tanggal 23 sampai 31 Juli itu di semua kategori nih, gadget, otomotif, dan DIY. Jadi buruan deh sikat barang-barangnya sesuai dengan kebutuhan kamu sekarang. Karena ya semuanya ada di Bukalapak. Produknya murah, lengkap, dan pastinya original nih. Dan juga kalau kamu beli akan ada promo no ongkir 100.000 kali. Keren banget nggak tuh? Nih bagi kalian nih yang suka cari voucher promo di Bukalapak, saya kasih tahu nih, caranya sih gampang banget. Yang penting kamu udah punya aplikasi Bukalapak. Nah, tap voucherku. Nah, di situ kalian bisa lihat nih voucher-vouchernya, lalu klik pakai, lalu pilih barang yang mau dibeli, atau langsung aja ke chart nih. Selanjutnya sih tinggal copy paste code tersebut ya, jadi tinggal disalin aja gitu. Terakhir, kalian bisa lanjut belanja dan langsung pakai promonya, dan tinggal check out aja nih. Gampang kan? Yo, udah pasti gampang dong. Nah, buruan nih dipakai ya voucher-vouchernya yang tersedia di Bukalapak untuk membantu kalian memberi barang-barang keperluan selama PPKM darurat, juga mulai dari masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Semua nih ada di Bukalapak. Jadi langsung aja cek linknya di deskripsi ya. Jangan lupa nih, ingat untuk selalu subscribe channel Bukalapak supaya channel ini nih menjadi 1 juta subscriber. Udah dikit lagi nih, ayo buruan subscribe. Oke, tadi itu ada sedikit promo ya dari Bukalapak. Nah, ini kita masuk ke bagian pertama sesinya, yaitu anatomi rantai. Waduh, ini kayak belajar biologi lagi nih, back to school. Jadi seperti pepatah bilang ya, tak kenal maka tak rantai. Nggak, tak kenal maka tak sayang nih. Jadi maksudnya ketika ngerawat kan kita harus tahu bagian mana yang harus dilumasi dan dibersihkan ya. Nah, di sini seperti yang Bronsis lihat ada ya rantai sih sebenarnya susunannya cuma kayak gini doang ya. Jadi bagian-bagiannya di sini, ini yang panjang nih, itu namanya pin. Oke. Lalu ada roller. Agak susah nih. Dan juga ada outer plate. Oke, yang bagian luar, dan juga ada inner plate. Nah, jadi ini kan kalau disusun ya bakalan kayak begini nih. Oke. Ini outer plate-nya. Ini outer plate-nya, yang ini ya. Yang bagian dalam nih inner plate. Nah, yang titik-titik ini itu namanya pin. Di dalam titik ada roller. Susah banget gila. Bagian yang penting untuk dilumasi yaitu bagian rollernya ini nih, karena dia kan yang berputar nih dan mengalami gesekan ya. Kalau ininya seret, nggak terlumasi, itu bakalan ngerusak komponen rantainya juga. Dan ini nih semakin apa ya, jadi aus ya. Nah, kalau aus nanti panjang rantainya tuh jadi berubah gitu. Oke, rantai sih nggak bakal stretch. Tapi kalau komponen rollernya aus ya, karena gesekan karena nggak pernah dilumasin, itu nanti bakalan jadi lebih panjang nih. Jadi ya apa ya? Nanti shiftingnya jadi nggak enak gitu ya. Terus jadi ya pokoknya nggak nyaman deh ketika goes. Nah, maka dari itu ketika kamu nanti melumasi, yang paling penting nih bagian pinnya nih. Kalau outer plate sama inner plate sih ya nggak apa-apa sih, cuman biar nggak karatan aja. Sebenarnya kalau ada karatnya juga nggak ngaruh-ngaruh amat ya. Tapi kalau bersih kan
atau mengkilap, kesannya itu lebih jos gitu, lebih mantap. Nah, tadi saya udah kasih tahu anatomi dari si rantai nih. Waduh. Nah, sekarang saatnya membersihkan. Ini sebenarnya bagian favorit saya sih, karena butuh apa ya? Bukan keteladanan sih, tapi kayak apa sih? Ketekunan gitu. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat hasilnya tuh puas ya. Nah, biasanya tuh kalau untuk bersihkan rantai saya pakai yang namanya degreaser nih. Jadi kayak kotoran-kotoran semacam bekas sisa pelumas dan juga debu atau tanah yang menempel tuh bisa disemprot atau dihilangkan dengan si degreaser. Nah, biasanya memang degreaser ada dalam bentuk semprot ya, seperti ini. Dan cara pakainya tuh tinggal kamu semprotin aja di bagian rantainya ya. Dan juga kalau kamu pengen lebih bersih itu bisa pakai sikat. Entah itu sikat rantai atau sikat. Kalau saya sih kadang pakai sikat gigi bekas juga, itu bisa. Jadi sikat gigi bekas tuh ada dua, dijadiin dua begini. Terus semprotin degreaser dulu nih di sikatnya, baru ditaruh, dijepit kayak gini, dan sambil rantainya diputar ke arah belakang. Oke. Nah, ini kelihatannya kayak sudah mulai memudar nih, kotorannya udah mulai hilang. Ini tinggal kamu siram pakai air. Oke. Kebetulan saya nggak punya rantai yang kotor-kotor banget ya, karena saya cukup intens itu atau rajin merawat rantai, jadi bersih seperti kayak gini nih. Oke, biar lebih awet juga. Nah, setelah disiram dengan air, bisa kamu lap menggunakan kain nih, either kain biasa atau pakai yang model microfiber gini. Oke, ini kalau udah kamu lap, ya saya biasa kayak dibanting gitu rantainya, sepedanya tuh nggak bener dibanting gubrak, nggak, jangan. Jadi cuma diangkat doang nih ban belakangnya nih, terus dilepas, duk. Nah, itu airnya tuh pada ngocor ya, pada muncrat. Nah, kalau udah gitu ulangin langkahnya 5-10 kali lah. Nggak usah serius-serius banget sih. Yang penting buat airnya nih jatuhin ke bawah. Nah, kalau udah nanti bagiannya dilap lagi. Oke, tinggal dikeringin. Tunggu sampai mungkin 5 menit lah ya. Baiknya sih dipasang alarm nih, takut lupa. Kalau lupa kan rantainya kering tuh, kering banget, takutnya karatan. Jadi baiknya sih di set alarm ya 5 menit. Nah, kalau udah itu kita pegang lagi nih. Kira-kira udah kering, terus nggak ada sisa-sisa noda, baru kita kasih yang namanya pelumas. Ngomong-ngomong soal pelumas nih, bagian mana aja sih yang penting untuk dilumasin? Seperti yang saya singgung tadi di bagian awal video, yang paling penting tuh di bagian rollernya. Oke, untuk ngelupasin nih ada berbagai teknik ya. Ada yang model dituang, dimundurin gini. Oke, atau model yang lebih spesifik gitu. Jadi kamu tetesin satu-satu di bagian pinnya, tes. Emang sih ini kayak mungkin sebagian orang kayak stress release ya, kayak penuh dengan kenikmatan gitu ketika netesin. Itu kayak ada kepuasan satisfying effect-nya gitu. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah diputer berapa kali sambil dilap. Jadi sisa-sisa pelumasnya itu nggak berceceran kemana-mana dan lebih bersih ya, lebih rapi. Oke. Dan sebaiknya kalau kamu ngelumasin yang model yang model roller gitu banyak gitu, itu di bagian outer plate, tapi yang agak pinggir dikit. Oke. Jadi jangan yang di luarnya, yang pinggir dikit, karena itu bagian yang cukup sering menerima gesekannya, entah itu dari sprocket pas pergantian gigi tuh, dan juga pas cukup sering terima gesekan ya, jadi agak pinggir nih ketimbang yang bagian luarnya. Itu untuk ngelumasin. Nah, dalam memilih pelumas juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih, terutama ketika melihat kondisi riding kamu ya. Nah, kalau kamu nih ridingnya cenderung kemana? Kalau misalnya kamu cenderung lebih ke ngaspal ya, sesuatu yang kering-kering gitu, dan ya mungkin tanah tapi kering, itu sebaiknya pakai yang pelumas dry loop ya, karena dia sifatnya lebih kering gitu, lebih cepat menyerap dan nggak menempel debu, dan kotoran. Jadi karena lebih kering ya, dia nggak lengket gitu. Nah, cuman mungkin problemnya dari yang dry ini, kamu harus lebih sering untuk ngelumasin nih. Mungkin after 70 km, 100 km tuh kamu harus ngelumasin ulang. Atau misalnya habis dicuci, ya kamu harus pakai ulang gitu. Ini untuk yang dry. Nah, kalau kamu pas ridingnya seperti kayak mountain bike nih, main lumpur atau becek-becekan, itu pakainya yang wet, yang wet loop atau yang seperti ini nih, wet loop. Memang dia lebih tahan air,
Oke, tahan lumpur, tahan air, nggak terlalu apa ya, lebih nempel di rantai. Cuman kalau misalnya kamu pakai ini di kondisi kering, debu dan kotoran itu akan lebih suka nempel ya. Nah kan karena dia lebih lengket nih, viscosity-nya juga lebih kental. Nah seperti itu, jadi dia lebih cocok memang untuk dibasah. Nah kamu pilih-pilih nih, kira-kira mau ridingnya kemana. Idealnya sih emang kayak harus punya dua ketika musim panas pakai yang kering, ketika mulai hujan-hujanan pakai yang ini. Kalau ini sih lebih awet ya, misalnya abis 2-3 kali cuci itu nggak perlu dilumasin lagi sih, masih oke. Untuk netesinnya juga jangan di bagian atas ya, di bagian atas rantai nih, ya maksudnya di atas chainstay, tapi di bagian bawah. Jadi kalau misalnya netes jatuh langsung ke bawah nggak apa-apa. Kalau di atas kan takutnya lebih messy ya, berantakan ya pas lagi dipakainya juga nempel-nempel kemana-mana. Mendingan di bagian bawahnya nih, di bagian rantai. Oke Francis, jadi gitu aja nih tips membersihkan dan melumasi rantai. Jadi biar rantai lebih awet dan panjang umur. Kan ini lumayan ya, sekitar 200 ribuan ya paling murah untuk rantai itu. Kan kalau tiap bulan beli nggak oke juga gitu. Nah biar panjang umurnya paling nggak setahunan lah ya. Kan lumayan tuh umur rantai setahun lebih, jadi biar lebih irit juga. Caranya kayak gitu, dan ya semoga kalian bisa praktekkan. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di seri tips and trick berikutnya.